terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan pembelajaran kali ini. Siapa yang memimpin doa? Boleh, silakan. Sebelum belajar, kalau ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Siapa ini yang tidak hadir? Rona sama Ratu. Oh, Ratu kemana? Sakit. Ratu sakit. Kalau Rona? Izin. Oh, izin. Iya. Kemana Cina? Ada acara di Ponpes kan Ibu. Oh, iya. Berarti yang lainnya mah hadir ya? Hadir. Oke. Gimana nih? Kita ketemu lagi di pelajaran Matematika. Teman-teman masih ingat kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Matriks. Kemarin kita sudah belajar mengenai konsep dasar matriks. Matriks. Jadi matriks itu apa? Susunan baris dan kolom. Oke, kemarin juga kita sudah belajar mengenai macam-macam matriks. Siapa yang mau menyebutkan satu saja? Jenis-jenis macam-macam matriks. Yang masih ingat gak? Ayo. Ayo, siapa? Masih ingat gak? Apa? Yang keras? Matriks baris Dan kolom. Nah, ya itu jadi dua jenis matriks. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operasi matriks. Nah, sebelumnya kalian tahu operasi itu ada berapa? 4. Yang pertama, Tambah, kurang, kali, bagi. Namun di matriks ini tidak ada pembagian, jadi hanya ada 3. Ada penjumlahan, pengurangan, dan Perkalian. Sebelum belajar, biar kita semangat, Ibu ada tepuk dulu. Tepuknya operasi matriks. Kalau misalkan Ibu bilangnya tambah, kalian berarti jawabnya dijumlahkan. Kalau kurang, Dikurangkan. Kalau kali, Dikalikan. Kalau Ibu bilangnya operasi matriks, matriks Mudah. mudah. Terus akhirnya biar kita lebih semangat, Ibu bilangnya matematika. Yes. Saja ya. Yes. Siap? Siap. Mulai ya. Operasi matriks tambah Dijumlahkan. kurang Dikurangkan. kali Dikalikan. matriks Mudah. matematika. Yes. Ada yang salah tapi tidak apa-apa. Semangat? Semangat. Oke. Nah, jadi tadi sudah diketahui dan juga sudah disepil bahwa sekarang kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antar Matriks. Dan nanti kita akan coba bagaimana sih matriks ini dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu sebelum kesini. Kalian suka beli alat tulis gak? Suka. Biasanya kalau beli buku di awal semester suka beli berapa? Slosin. Slosin itu berapa? 12. Kalau pulpennya? 1. Kalau buku LKS-nya? 7. Nah, macam-macam ya. Biasanya juga kalian ke koperasi kantin ke Ibu Rina ya, ke sana. Iya. Ya. Ibu Rina juga sebagai penanggung jawab di koperasi kantin tersebut, beliau juga mencatat yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini kita masuk ke permasalahannya. Nanti Ibu Rina itu akan mencatat penjualannya seperti buku, pensil, penghapus ataupun barang lainnya. Nah, sebelum ke sini, yuk kita siapin dulu alat tulisnya atau alat untuk belajarnya. Ada bawa buku? Bawa saja ya yang tidak bawa buku. Nah, sudah beres? Sudah siap semuanya
Iya. Baris. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3 yang di belakang. Oke. Nah, di sini Ibu ada permasalahan. Permasalahannya tadi Ibu Rina selalu mencatat data penjualannya. Nah, dituangkan dalam bentuk matriks. Di sini ada hari Senin dan Selasa. Namun di sini belum dituangkan ke dalam bentuk matriks ya, masih dalam tabel. Contohnya pada hari Senin, buku kelas 12 membelinya 12 buah buku. Kelas 10, maaf. Kelas 10 buku terjual sebanyak 12. Kelas 11 15. Kelas 12 10. Begitupun dengan hari Selasa. Buku terjualnya 14. Untuk kelas 10. Kelas 11-nya juga 10 dan kelas 12-nya juga 12. Nah, begitupun ada pensil penghapus. Nah, tujuannya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Mengetahui total penjualan. Ya, supaya nanti Ibu Rina itu kalau misalkan bahannya habis bisa diketahui. Kalau misalkan ini ternyata stok buku itu 20, ternyata yang kejualnya 12, berarti masih ada sisa 8. Seperti itu. Nah, di sini juga ada 3 permasalahan. Yang pertama, coba kalian jumlahkan kedua hari ini pada hari Senin dan juga hari Selasa. Dijumlahkan ya. Terus yang kedua, coba tentukan selisih penjualannya. Apakah meningkat ataukah menurun begitu. Nah, yang ketiga, nanti kalian coba membuat pendapatan koperasi Ibu Rina mendapat pada hari Selasa dapat berapa begitu. Nah, tanpa disadari permasalahan ini bisa dituangkan ke dalam bentuk matriks. Tadi operasi matriks ada apa saja? Penjualan, pengurangan, perkalian. Oke. Nah, sekarang sebisanya aja ya kalian coba mengerjakan dengan kelompok yang tadi ya, berbaris. Nah, ini saya kasihkan dulu masalahnya. Nanti untuk lembar kerjanya. Jadi 1 ya. 1 per kelompok tulisnya 1. Ini untuk kelompok yang kedua. Ini untuk kelompok yang ketiga. Ya. Ayo, dicoba. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya, bebas ya. Kalau misalkan kamu kelompok yang depan, nama kelompoknya mau apa? Kelompok 1 aja. Ya, yang kedua berarti baris kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3. Ini ada kesusahan. Ya, boleh. Ini baris yang kedua ada kesulitan tidak? Ya, boleh. Tapi tetap depannya mau kelompok 2 ya? Itu kan yang alternatif bulannya berarti hari Senin atau hari Selasa. Iya. Kalau yang dikurangi berarti hari Selasa. Hari Senin. Hari Senin aja, kan itu diamannya pada hari Senin dan hari Selasa. Berarti Senin dulu, berarti Selasa. Ini untuk yang di belakang ada kesulitan tidak? Ya, perkalian. Bisik-bisik. Takut Nama kita ASN, Bu. Oh, apa itu? ASN. Oh, Ali sama Nova. Iya. Tapi untuk pengerjaannya ada kesulitan tidak? Tidak. Iya, kenapa? Iya, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kalau hasilnya negatif juga tidak apa-apa ya. Iya, gimana? Iya. Ya, tidak apa-apa itu juga boleh. Mau yang pakai yang Selasa dikurangi hasilnya atau Senin dikurangi Selasa? Selasa ke Senin. Oh, boleh. Iya. Oke, waktunya terus berjalan nih. Yuk.
kerjain ya. Sudah ini? Ya boleh. Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sedikit Sedikit lagi. Sambil menunggu kelompok 3 karena kelompok 1 sudah, boleh kelompok 1 ke depan untuk menuliskan jawabannya dan nanti disebutkan ya hasil dari pekerjaan dari kelompok 1. Ya nih, mau siapa? Ya yang 1 penjumlahannya aja. Yang belum sambil mengerjakan ya. Sambil dilihat juga yang sudah ke depan. Ini langsung jawabannya. Ya, tidak apa-apa. Coba sebutkan penjumlahan pada hari Senin dan hari Selasa ya. Hasilnya berapa? Hasilnya di hari Senin Selasa di bukunya itu penjualan di 26 dan di kelas 26, di kelas 11 25, di kelas 12 22, lalu di penjualan pensilnya itu di kelas 10 35, di kelas 11 38, dan kelas 12 34, lalu di komunikasi itu di kelas 10 18, di kelas 11 20, dan di kelas 12 22. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lain kelompok 2 sama 3 jawabannya sama atau enggak? Sama. Betul berarti ya. Lanjut kelompok 2, masukkan ke depan. Ayo. Ya, langsung jawabannya aja. Silakan deh disebutkan berapa hasilnya. Jadi kan tadi soalnya itu selisih penjualan antara hari Senin dan hari Selasa ya Bu. Iya. Nah kelompok saya itu mengerjakannya hari Selasa dikurangi hari Senin. Iya, sehingga matriks akhirnya didapatkan 2 negatif 5, 2 negatif 5, 2, 2, 2 negatif 4 sama 2. Oke, kasih tangan untuk kelompok 2. Untuk jawaban nomor 2 semua kelompok jawabannya ada yang berbeda enggak? Sama. Berarti sama ya. Yang terakhir untuk nomor 3, mau siapa nih yang ke depan? Boleh. Kelompok terakhir ya. Jawabannya. Nomor 3. Sama boleh disebutkan kenapa hasilnya 316. Karena di soal kan ada buku satunya 5.000, pensil 2.000, penghapusnya 1.000, terus dikalikan ke matriks B. Matriks B-nya apa? Matriks B-nya 14. Berarti pada hari? Pada
nomor 1 jawabannya itu 26, 25, 22, 35, 38, 34, 18, 20, dan 12. Satu saja coba sebutkan bagaimana pengerjaannya. Baris pertama ditambah baris kedua. Contohnya 12 ditambah 14. hasilnya 26. Sekarang yang selisih yang kedua 14 di kolom kedua, baris kedua dikurangi baris pertama. ya, contohnya 12 dikurangi 12. ya, hasilnya 2. Nah, untuk yang ketiga ini ada pendapatannya bentar ya. Nah, kelihatan tidak? Nah, jadi untuk yang ketiga ini hasilnya sama 316. Cara pengerjaannya itu tadi 5.000 itu apa? Buku. Terus 2.000 pensil. Harusnya 1.000. tinggal kalikan pada hari Selasa. menghasilkan jadi 5.000 dikali 14 ditambah 5.000 dikali 15 ditambah 1.000 dikali 10. Jadi kan tadi perkalian baris ke kolom. Begitupun dengan selanjutnya menghasilkan 180, 160, dan 30.000. jumlahnya semua 316.000. Oke, ada pertanyaan enggak? Cukup. Nah, oke. Kalau tidak ada, buka website yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti di sana ada penugasan materi. Kalau misalkan kalian belum mengerti bagaimana penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di sini bisa diklik materi ya. Nanti kalau misalkan yang kemarin juga belum memahami, bisa diklik ulang ya konsepnya matris. Nah, terus juga seperti biasa penugasannya ada di quiz time. Silakan nanti di rumah dikerjakan ya. Bisa diupload di tugas. Nah, untuk Bu, aku mah takutnya di rumah nggak tahu benar atau salah. Bagaimana cara meng-cross check-nya? Nah, di sini ada aplikasi bantuan kalkulator matriks. Nah, nanti kalkulator ini kalian bisa digunakan dengan cara mensubstitusikan saja bagaimana matriks yang kalian gunakan. Contohnya matriks 2 kali 2, 2 kali 3. Tinggal bagaimana pengoperasiannya, begitu ya? Paham? Paham. Oke. Untuk tugasnya sekarang boleh dikumpulkan. Ini untuk kelompok 1 ya? Iya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok ASN. Oh iya, kelompok ASN ya. Punya nama kelompok 3. Oke. Nah, jadi siapa yang memberikan kesimpulan mengenai sekarang kita sudah belajar apa aja? Siapa yang memberikan kesimpulan? Boleh. Jadi hari ini kita setelah belajar tentang operasi matriks itu ada 3 karena gak ada pembagian ya Bu. Adanya cuma penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Terus matriks juga bisa buat ngitung jumlah pendapatan Ibu Rina. Iya betul. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Cukup? Oke, kalau cukup boleh diberesin lagi bukunya supaya nanti untuk pelajaran pertemuan minggu depannya bukunya tidak hilang ataupun tertinggal gitu ya. Siapa yang mau berdoa di akhir pembelajaran untuk pertemuan pelajaran matematika untuk doa akhir? Oke, boleh. Setelah belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.